sahabat mahasiswa, di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran Jigsaw. Di sini kita akan membahas tentang pengertian metode pembelajaran Jigsaw, unsur-unsur metode pembelajaran Jigsaw, langkah-langkah metode pembelajaran Jigsaw, juga kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran Jigsaw, dan implementasi metode Jigsaw pada pembelajaran matematika. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian model pembelajaran Jigsaw. Apa itu model pembelajaran Jigsaw? Jadi, model pembelajaran Jigsaw itu merupakan salah satu variasi model collaborative learning, yaitu proses belajar kelompok di mana setiap anggota menyumbangkan informasi, pengalaman, ide, sikap, pendapat, kemampuan, dan keterampilan yang dimilikinya untuk secara bersama-sama saling meningkatkan pemahaman seluruh anggota. Pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw adalah teknik pembelajaran kooperatif di mana siswa, bukan guru, yang memiliki tanggung jawab lebih besar dalam melaksanakan pembelajaran. Model pembelajaran seperti ini harus dioptimalkan karena dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa dan tentunya menambah prestasi siswa. Nah, apa aja sih unsur-unsur yang ada dalam metode pembelajaran Jigsaw? Terdapat 5 unsur dalam model pembelajaran Jigsaw. Yang pertama, itu saling ketergantungan positif atau positive interdependence. Yang kedua, akuntabilitas individual atau individual accountability. Yang ketiga, tatap muka atau face-to-face interaction. Yang keempat, keterampilan sosial atau social skill. Yang kelima, proses kelompok atau group processing. Nah, langkah-langkah metode pembelajaran Jigsaw. Di sini ada tipe Jigsaw menurut Isjoni tahun 2009, yaitu pertama langkahnya siswa dihimpun dalam satu kelompok yang terdiri dari 4 sampai 6 orang. Masing-masing kelompok diberi tugas untuk dikerjakan. Nah, para siswa dari masing-masing kelompok yang memiliki tugas yang sama, mereka berkumpul membentuk kelompok anggota baru untuk mengerjakan tugas mereka. Para siswa tersebut menjadi anggota dengan bidang-bidang mereka yang telah ditentukan. Terus, masing-masing perwakilan tersebut itu menguasai materi yang ditugaskan. Kemudian, masing-masing perwakilan tersebut kembali ke kelompok masing-masing atau kelompok asalnya. Yang terakhir, itu siswa akan diberikan tes oleh guru hal tersebut untuk mengetahui apakah siswa memahami suatu materi tersebut. Pada metode pembelajaran Jigsaw ini bisa sebagai bahan evaluasi guru selama pembelajaran, bisa juga sebagai selingan jika metode yang dipakai hanya ceramah. Nah, di sini kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dalam metode pembelajaran Jigsaw. Yang pertama, kelebihannya itu dapat mengurangi rasa kantuk dibanding belajar sendiri. Yang kedua, itu dapat merangsang motivasi belajar karena dilakukan secara berkelompok. Yang ketiga, ada tempat bertanya. Yang keempat, kesempatan melakukan resitasi oral. Yang dimaksud dengan resitasi oral itu berkomunikasi dengan orang lain atau bertukar pikiran. Yang terakhir, dapat membantu timbulnya asosiasi dengan peristiwa lain yang mudah diingat, sehingga siswa lebih memahami pembelajaran ketimbang mereka belajar sendiri. Nah, kekurangannya sendiri itu adalah yang pertama, bisa menjadi tempat mengobrol atau diskusi. Yang kedua, sering terjadi debat sepele di dalam kelompok. Dan yang terakhir, bisa terjadi kesalahan kelompok. Tapi kekurangan ini dapat diatasi oleh kita sebagai guru untuk memegang kendali. Dalam penerapan metode Jigsaw ini, teman-teman dapat memilih materi matematika mana saja yang cocok pada metode Jigsaw. Kalau saya memilih metode penyelesaian SPLDV,
yang pertama untuk pemaparan materinya, dan langkah yang kedua yaitu pembagian kelompok. Jadi setiap siswa itu diminta untuk mencari kelompok yang terdiri dari 4-6 orang. Tapi dalam prakteknya saya hanya terdiri dari 2 orang untuk satu kelompoknya. Yang ketiga itu pembagian LKS yang dilakukan oleh guru. Dalam satu kelompok itu diberikan 2 metode SPLDV, dibagi ke setiap siswa akan mendapatkan satu metode yang akan mereka selesaikan. Langkah keempat yaitu mencari kelompok sesuai kategori. Jadi setiap anggota kelompok yang mendapatkan materi yang sama atau metode pembelajaran SPLDV yang sama, mereka akan berkumpul membentuk kelompok yang dinamakan kelompok ahli. Lalu kelompok ahli berdiskusi memahami dan menjawab soal dalam LKS tentang materinya. Dan yang langkah kelima yaitu kembali ke kelompok asli. Jadi setelah kelompok ahli kembali ke kelompok asli dan secara bergantian menjelaskan kepada teman-teman kelompoknya mengenai materi yang sudah ia kuasai dan juga yang lain mendengarkan penjelasannya. Akan bergantian untuk menjelaskannya. Dan langkah yang terakhir yaitu mempresentasikan jawaban. Jadi setiap perwakilan kelompok asal itu akan mempresentasikan jawaban yang telah dikerjakan bersama-sama ke depan. Jadi setiap perwakilan itu diminta hanya mengerjakan satu materi saja. Sekian video pembahasan tentang materi pembelajaran Jigsaw dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sampai jumpa kembali.